tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Selamat Hari Raya Thanksgiving. Walaupun sudah lewat, tapi gak salah kalau saya sampaikan mewakili gereja untuk kita semuanya. Happy Thanksgiving. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya, memberkati keluarga, dan memberkati seluruh yang kita butuhkan dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama melihat satu topik berkelanjutan dari ucapan syukur. Temanya adalah bersyukur di tengah tantangan atau bersyukur di tengah kesulitan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Diberikan kesempatan buat kami berkumpul bersama lagi, dan kami boleh bersama-sama beribadah. Sekarang saatnya kami baca firman Tuhan, saatnya kami juga merenungkan firman Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami geluti, yang kami pelajari, sungguh boleh menjadi berkat buat kami semua, dan juga boleh jadi saluran berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan buka Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kita akan buka Alkitab kita di kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal pertama, kita akan baca beberapa ayat saja. Karena saya pikir ayat-ayat ini sudah familiar bagi kita, maka saya akan bacakan beberapa ayat yang penting. Pertama, saya akan bacakan buat saudara Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara itu datanglah orang lain yang berkata, api telah menyambar dan langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukannya kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta, merampasnya, serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun itu, dilandainya pada 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakannya kepada Tuhan. Sampai di sini dulu saudara.
Temanya adalah bersyukur di tengah tantangan ataupun kesulitan. Sekali lagi, kalau saya diminta untuk berkata terima kasih, bersyukur, rasanya tidak sulit. Kenapa, saudara? Karena mengucap syukur itu tidak usah bayar, gratis, gampang. Terima kasih, bersyukur. Saya pikir saudara juga dapat melakukan demikian. Hanya mengatakan terima kasih ya, bersyukur ya, dan sebagainya. Tetapi jikalau di dalam hidup kita sedang ada kesulitan, sedang ada masalah, sedang ada penderitaan, lalu kita diminta untuk bersyukur, disitulah letak tidak gampangnya. Sebab apa? Sebab ucapan syukur memerlukan hati yang tulus. Ucapan syukur memerlukan hati yang benar-benar bersih. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sesuatu yang berkecamuk. Kalau kita bisa katakan terima kasih sementara hati kita tidak mengatakan itu artinya kita bohong-bohongan, pencitraan, hanya ingin orang lain lihat saja. Hari ini kita mau melihat bagaimana Alkitab mengajar orang bersyukur, berterima kasih di tengah tantangan. Alkitab yang kita baca tadi itu sebenarnya perikop Ayub. Siapa Ayub? Ayub itu orang yang saleh, Ayub itu orang yang jujur, Ayub itu orang yang bersih, Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, Ayub itu orang yang senantiasa menyembah Tuhan pagi, siang, malam. Dia tidak lupa akan kepentingan Tuhan. Dia bahkan bisa membuang kepentingannya demi untuk kepentingan Tuhan. Ia bahkan bisa mengorbankan apa yang dia miliki untuk kepentingan Tuhan. Dia tidak sungkan-sungkan merelakan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam bagian Alkitab yang kita baca, pada suatu hari waktu anaknya sedang berpesta. Biasanya saudara, habis pesta, Ayub itu pagi-pagi datang berdoa minta pengampunan pada Tuhan. Kenapa? Sebab dia takut kalau waktu anaknya mengadakan pesta melakukan kesalahan, lalu dia datang mohon ampun kepada Tuhan. Ayub itu Alkitab mencatat selain dia saleh, selain dia jujur, dia juga orang yang kaya. Tuhan memberikan dia 10 anak. Dan Alkitab mencatat sekali lagi, anaknya itu pesta setiap malam bergiliran. Enaknya jadi orang kaya ya, pesta setiap malam bergiliran. Anak yang pertama, kedua, ketiga. Pasal 1 ayat 13 mencatat yang lagi pesta itu anak sulung. Jadi semua datang ke rumah anak sulung mengadakan pesta. Tapi tiba-tiba terjadi apa? Seorang pesuruh datang. Dia katakan ada orang-orang Syeba menyerang. Belum selesai dia bicara, karena kita mencatat sementara itu, sementara dia berbicara, berarti belum selesai dia ngomong, orang lain datang lapor lagi. Lalu belum selesai orang itu ngomong, datang lagi orang lain melaporkan lagi. Artinya apa? Artinya bertubi-tubi laporan tentang kesulitan, dari mulai anaknya ketimpa, dari mulai hartanya dirampas,
kebakaran terjadi, dan sebagainya berulang-ulang terjadi. Itu yang dialami oleh Ayub. Dan dia harus mengalami kehilangan semuanya itu. Kehilangan atas harta benda, kehilangan atas anak-anaknya. Itu yang Ayub alami, saudara. Rupanya tidak cukup. Iblis itu mau mengadakan tes terhadap Ayub. Tidak cukup. Dia harus mengalami penyakit. Penyakit bukan sekedar digigit nyamuk, tidak. Alkitab mencatat dia mengalami penyakit yang begitu menyakitkan, yang begitu gatal, sakit, seperti bisul-bisulan, yang kalau digaruk saja pakai tangan tidak cukup, harus digaruk pakai beling. Saya mencoba membayangkan, menggambarkan seorang yang sedang menggaruk korengannya dengan beling. Betapa gatal, betapa sakit, dan sebagainya. Itu dialami oleh Ayub. Khususnya ayat 7 dan ayat 8. Saya bacakan. Kemudian iblis pergi ke hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Sakitnya dari telapak kaki sampai ke atas kepala dan digaruk pakai beling, digosok pakai abu. Itu yang Ayub hadapi. Begitu parahnya dia. Kehilangan harta benda, kehilangan anak. Iblis tidak puas, kehilangan lagi kesehatan. Itu dialami oleh Ayub. Sekarang Ayub 2 pasal 29. Saya membaca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Sampai batas dia itu sakit garuk pakai beling, Ayub tetap setia menyembah kepada Allah. Tetap bisa bersyukur, memuji Allah. Sampai-sampai istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, yang paling dikasihinya, engkau kok bertekun lagi? Masihkah engkau bertekun? Kamu sudah kehilangan harta. Anak-anak kita sudah mati semua. Kamu sudah sakit begitu. Masih mau menyembah? Masih mau bertekun? Kutuklah Allahmu. Matilah engkau. Istrinya menyuruh si Ayub mati, bunuh diri. Saking gak tahan dia lihat penderitaan suaminya begitu. Mengalami berbagai penderitaan. Memang kadang kalau kita perhatikan, kalau orang yang sakit, menderita, kadang kita tidak rela. Mungkin dalam hati lebih baik mati aja dia. Ini istrinya ngomong. Tidak cukup, saudara. Sekarang anaknya mati semua, harta habis, istri seperti begitu. Datang pula teman-temannya yang diharapkan bisa support dia, yang diharapkan bisa mendukung dia, memberikan nasihat, memberikan kekuatan. Tapi coba kita buka Alkitab, kalau kita tetap di Alkitab, Ayub pasal 3.
Maksudnya ayat 4 sampai 37. Di pasal 4 sampai 37 banyak itu, kau usah kita baca lah ya. Datang teman-teman Ayub. Mereka bukan mendukung, mensupport dia. Mereka katakan, kamu kan begitu rajin, kamu kan begitu setia, kamu kan begitu hebat, taat, patuh. Dan kalau kamu bisa mengalami seperti ini, mungkin bahasa saya begini, diam-diam kamu itu pasti berbuat salah. Pasti ada hal-hal yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasti ada hal-hal yang kamu lakukan yang membuat kami berdosa. Baru kamu mengalami demikian. Jadi semua sudah habis. Teman-temannya yang mau mendukung juga menuduh dia. Gak ada lagi pengharapan. Sekarang tugas kita mau menyelidiki apa yang Ayub bersikap sudah seperti itu. Di dalam Ayub 1:21 kita sama-sama melihat ini kata Ayub. Dengan teranjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, ini luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Itu yang Ayub lakukan. Sampai sedemikian penderitaannya, sampai sedemikian sulitnya, dia masih bisa katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Kalau kita lompat di Ayub 13 ayat 15, Ayub tidak tergoda oleh hasutan istri, tidak tergoda oleh hasutan teman-teman dan sebagainya. Dia mempertahankan integritasnya sebagai anak Tuhan. Dia ingin katakan sekalipun ia hendak membunuh aku tetap berharap kepadanya. Di dalam cobaan iblis yang begitu menderita itu, yang hendak sampai membunuh dia pun, dia tetap berharap kepadanya. Itu yang Ayub lakukan di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab dikatakan aku tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ini tokoh Ayub. Karena Ayub percaya kepada Allah yang benar, percaya kepada Allah yang baik, percaya kepada Allah yang sempurna, percaya kepada Allah yang menciptakan kita tanpa mau dan tidak akan pernah menyakiti kita. Apapun yang kita alami itu sifatnya itu sementara. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi Ayub bisa bersyukur di tengah tantangan. Di tengah kesulitan. Dia bersyukur. Saudara mungkin mengatakan, itu kan hanya contoh Alkitab saja satu orang. Saya tambahin satu lagi. Itu tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Di perjanjian baru juga ada orang yang hampir serupa, yang kita sudah pelajari. Rasul Paulus, dia itu berasal dari orang yang bukan orang percaya, tapi dia bertobat karena penglihatan akan
sinar yang begitu terang daripada Yesus, dia bertobat. Dulunya dia jahat, pertobatan membuat dia menjadi baik. Pertobatan membuat dia menjadi melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi di dalam kehidupan dia ada kesulitan yang dihadapi. Dia dianiaya, saudara. Berkali-kali dia dimasukkan dalam penjara. Kalau dalam 2 Korintus 11, 23 sampai 25 dicatat, dia itu dipenjara berkali-kali, dia itu dicambuk berkali-kali, disiksa. Itu yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus berkata, dia berusaha mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan, dalam segala yang dialaminya. Dia bersyukur. Saudara, Ayub bukan orang yang sehat-sehat tuh. Maunya kita kan, Paulus bukan orang sehat-sehat. Maunya kita, Paulus yang begitu setia, begitu giat melayani Tuhan, pasti diberikan Tuhan kesehatan, berkati. Enggak. Dia mengalami penyakit. Alkitab mencatat seperti duri dalam daging, menusuk-nusuk dalam dirinya. Dan dia doa supaya sembuh. Tuhan tidak berikan kesembuhan pada dia. Biar di dalam penderitaannya itu, biar di dalam sakit penyakitnya itu, dia bisa tetap setia, tetap menghargai bahwa masih ada Tuhan. Tidak lancar-lancar. Tadinya mungkin waktu kita masih muda, kita pikir kalau kita tinggal di kampung, jalan hujan sedikit becek. Kampung halaman saya Medan kemarin hujan banjir. Banyak tempat banjir. Ya. Ada orang yang sampai menerima bantuan, keluar dari atap, ditolong oleh orang bersama bayi dan sebagainya. Lalu kalau kita pikir kalau jalan sudah diaspal bisa lancar, enggak juga. Lalu kalau kita pikir sudah jalan tol bisa lancar, enggak juga. Tadi saya dari San Mateo pergi mau lewati airport, wah panjang sekali antri, sampai di tol pada macet semuanya. Rupanya Thanksgiving, orang libur, hari ini mau pulang kampung, ramai. Pikir aman lah, mungkin perginya macet, pulang sudah enggak. Pulang arah San Jose. Mereka juga antri di tol, pintu gerbang mau masuk ke airport, juga panjang. Jadi tol pun bisa macet. Gak semua lancar. Dalam hidup kita juga demikian. Ingat, Tuhan tidak selalu memberikan kelancaran. Ada lagu, Tuhan tidak selalu memberikan langit biru. Ada awan, ada yang gelap dan sebagainya. Tapi di balik awan itu selalu ada terang. Jadi Paulus juga mengalami demikian, saudara. Mengalami duri daging. Bahkan dia ditinggalkan oleh rekan-rekan pelayanan. Rekan-rekan pelayanannya bisa tinggal dia. Awalnya dia dicuriga. Masa ini orang jahat tiba-tiba mau melayani Tuhan? Jangan-jangan pura-pura. Tapi akhirnya rasulnya itu diakui. Saudara yang saya kasih Tuhan, bagaimana sikap Paulus ketika dia menghadapi seperti ini? Dia tetap bersuka cita. Dia ditindas, dia bersuka cita, tidak binasa. Bahkan dia memuji Tuhan, cukup kasih karunia Tuhan buat dia. Dia tidak menuntut banyak-banyak.
Dia fokus, bisa move on. Dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Oke. Saudara yang saya kasih Tuhan, sekarang apa yang bisa kita pelajari? Hari ini kita sama-sama tiap tahun di kalender Amerika ada Thanksgiving, bersyukur. Apakah hanya detik itu bersyukur? Oh, bersyukur, habis itu ngomel-ngomel lagi. Bersyukur kalau kita dapat sesuatu. Kalau kita dapat hadiah, bersyukur. Gaji naik, bersyukur. Coba, kalau ada kesulitan, saya percaya ajaran firman Tuhan tidak hanya stop sampai kita bersyukur. Hari ini kita bersyukur karena kita menerima dari Tuhan. Lalu apa yang mau kita lakukan dengan apa yang kita terima itu? Tuhan mengajarkan pada kita, jadikan aku alat. Orang yang bersyukur, dia rela dipakai seperti alat. Ya, orang yang bersyukur, dia rela dipakai sebagai alat. Alat itu tidak dipuji. Alat itu seperti pekerja. Kalau mobil kita itu bagus, yang dipuji itu mobilnya misalnya, bukan mesinnya, ya, bukan yang di dalam-dalam itu. Kalau rumah kita bagus, kita gak pernah memuji tukangnya. Tukangnya pun kita gak kenal siapa yang bangun itu. Tahu-taunya kita sudah tinggal di rumah itu, jadilah rumah itu. Siapa yang pasang skrup di mobil kita pun tidak kita tahu. Siapa yang pasang pintu di rumah kita mungkin kita sudah lupa atau kita tidak tahu orangnya. Tapi yang dipuji adalah hasilnya. Demikian juga pakaian yang kita pakai. Siapa yang jahit kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah hasilnya. Ya mungkin saudara kalau pakai penjahit terkenal, tahulah. Tapi siapa yang pencipta benangnya, kancingnya, kita tidak tahu. Hasilnya kita tahu. Tidak ada pujian buat yang lain-lain. Apakah kalau tidak ada pujian, kita mau tetap setia? Ini yang jadi masalah buat kita. Paulus, demikian juga Ayub, boleh bersukacita, boleh memuji Tuhan dalam segala kesulitan dan penderitaan ini. Sekarang saya mau tutup dengan beberapa hal. Mengapa orang bisa bersyukur dalam kesulitan ini? Kita akan pelajari dan kita mau praktekkan. Pertama, percaya pada rencana Allah itu adalah baik. Kita harus seperti Ayub, seperti Paulus yang percaya rencana Allah itu pasti baik. Kalau tidak, maka kita tidak bisa. Roma 8:28 mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak tutup sampai kebaikan bagi semua orang, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau belum mengalami seperti ayat ini,
Yang perlu dikoreksi adalah diri kita. Apakah diriku sudah mengasihi dia belum? Yang kedua, waktu Ayub dan Paulus melihat tantangan itu sebab saudara, Ayub waktu mengalami kesulitan, penderitaan, disitulah Tuhan membentuk dia. Supaya apa? Supaya dia bertahan. Kalau dia sanggup bertahan, maka dia akan bangkit. Sampai dia bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa bersyukur? Mari kita fokus pada apa yang kita sudah terima. Jangan kita memikirkan apa yang belum kita dapat. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena dia selalu pikirkan apa yang belum dia dapat. Di tangan sudah ada, tapi masih pingin punya orang lain. Misalnya begitu. Dia gak bisa bersyukur. Dia mesti bersyukur karena saya sudah punya, saya sudah dapat, saya sudah miliki, saya sudah peroleh. Saya bukan menginginkan orang lain punya. Lalu orang yang paling bisa bersyukur adalah orang yang membagi pengalaman sukacitanya itu dengan menguatkan orang lain. Kalau kita pernah dihibur oleh Tuhan melalui firman Tuhan, mari kita pakai firman Tuhan untuk menghibur orang. Kalau kita diberkati, mari kita pakai untuk memberkati. Kalau kita pernah mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, dan diubah jadi berkat, mari kita mengajar orang. Mari kita memahami orang lain seperti itu. Yang terakhir, Ayub dan Paulus memandang tantangan itu sebagai satu kekekalan. Dua Korintus 4:17 mencatat, dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sekarang boleh menderita. Maka seperti peribahasa atau pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kesulitan yang kita alami sekarang ini itu sementara. Karena kita akan dapat sesuatu yang lebih. Itu yang Paulus dan Ayub bisa rasakan itu. Nah sekarang kita bisa seperti itu enggak? Ya. C.S. Lewis, seorang penulis yang terkenal, dia katakan begini. Dia katakan orang yang bisa bersyukur dalam kesulitan seperti mendengar atau mensuarakan gonggongan suara anjing atau bunyi trompet. Bunyi trompet yang begitu besar, megafon yang begitu besar itu menyuarakan supaya orang yang sedang mengalami kesulitan itu dia bisa bersyukur. Jadi orang memandang itu lebih besar ketimbang memandang orang yang mendapatkan berkat lalu bersyukur. Itu biasa-biasa aja. Justru kalau orang dapat berkat gak bersyukur itu namanya tidak tahu diri. Dia dapat berkat, dia bersyukur. Ya udah, memang begitulah. Tapi sekarang dalam kesulitan, dia masih bisa bersyukur. Nah ini menjadi satu megafon. Orang melihat, orang memandang, luar biasa orang ini. Dalam kesulitan pun, dia tetap bisa bersyukur. Kita mau belajar itu saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan di Cornerstone sampai ke tahap ini saudara.
Saya percaya hidup kita itu tidak ada lagi yang tidak dengan ucapan syukur. Kapan mau kita praktekkan, saudara? Selesai ini, langsung kita praktekkan dengan ucapan syukur. Kita akan sama-sama mempraktekannya. Kita mohon supaya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni hamba-Mu, sebab hamba-Mu punya kelemahan hari ini untuk menyuarakan kebenaran dengan suara yang tidak maksimal. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Tuhan pakai yang tidak maksimal ini menjadi maksimal sebagai ucapan syukur untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, suara firman Tuhan selalu mendengung dalam hidup kami, mengobarkan ucapan syukur buat setiap kami. Karena sepanjang tahun ini kami tidak pernah dilewatkan dengan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kuncinya kami mau berterima kasih kepada-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya waktu-waktu mendatang kami lebih giat lagi melayani Engkau. Kami lebih semangat lagi mengerjakan untuk Engkau. Bahkan kami rela berkorban untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Cornerstone San Francisco. Hari ini merupakan minggu pertama kita ada perjamuan kudus dan juga persembahan khusus untuk beasiswa anak-anak sekolah. Jikalau Anda tergerak dan terbeban untuk support anak-anak sekolah, silakan kirim via Zelle di 415 813 9772 atau persembahan mendukung pelayanan melalui cek pay to the order of CEBC. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda.